Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membaca sebuah buku puisi karya Mbah Zawawi atau D. Zawawi Imron dengan judul buku puisinya Derap-derap Tasbih. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Progresif yang diterbitkan tahun 1993. Dalam buku ini ada kurang lebih 19 puisi. Puisi pertama, Muhammad itu dengan tatapan lembut syahdu dan bulu-bulu mata yang menggetarkan, kasih yang sangat besar turun di jantung bumi. Ya, Muhammadlah itu, dunia yang sangat mesra berayun pada ujung lidahnya. Segala umpat, segala khianat hanya menggeliat dan tersungkur di hadapannya. Dengan ramahnya dibukanya bagi setiap umat manusia sebuah wilayah jiwa yang tak pernah kematian cahaya. Muhammad ia yang menunjukkan aneka keindahan sejati, hingga aku jadi bisu di warna rindu. Kefasihanku hanya bergema di hati selalu. 1966. Puisi kedua, kelahiran seorang bayi. Pada dini hari yang sepi itu, para malaikat dengan membawa harum-haruman surga datang ke sebuah rumah di kota Makkah. Dengan khidmat disambutnya kedatangan seorang bayi yang merah bagai sinar subuh. Pada matanya mengerjap yakut dan merjan taman surga. Dari cakrawala sampai seusap debu yang terbang di bawah angin mendesahkan serangkum kata. Sang bayi telah datang untuk menghampar permadani bagi seluruh hati nurani. Selamat datang atas kehadiranmu, wahai matahari perdamaian. Puisi ketiga, saat-saat hijrah. Dengan dirahmati desah-desah kaki unta, padang pasir yang bisu meluaskan alunan cinta ke segenap pandangan mata. Muhammad yang terusir karena mengajarkan senyuman surga, dengan biji mata kecurung biru sesekali menoleh sayu atas arah kota kesayangan. Kota yang sekian abad telah pikun oleh gerimis darah dan air mata. Dengan seekor unta dan ditemani Abu Bakar yang setia, ia tinggalkan kota Makkah. Kerelaan angin burung yang dibisikkan daunan kurma telah dirangkumnya bersama jeritan semesta mulut nurani. Desah-desah telapak unta di taburan pasir menata gairah matahari, segumpal cinta bagi kota Taibah, kota yang nanti akan melahirkan cahaya, cahaya yang akan memandikan dunia dan nista
dalam jelaga. Muhammad termangu di punggung unta, kota Taibah jauh di balik kaki langit, memendam sejuta rahasia hingga Muhammad termenung tunduk, tapi kemudian tengadah. Sementara itu si unta setia terus melangkah. Hari-hari terus mekar bagi kejeritaan jiwa. 1969. Puisi keempat. Surat untuk Rasulullah. Wahai kekasih, dari sudut ufuk yang tak ku kenal, senyum agungmu menaburkan pesona pada debu-debu yang mengepul dari derap kakimu. Ada sebutir zamrud hijau terbang menghinggapi hatiku. Wahai kekasih Allah, rahmat dan sejahtera semoga untukmu dan selalu untukmu. Aku minta sudilah engkau menjumpaiku nanti, yang mungkin terengah-engah dalam kilatan lidah api neraka, dan izinkan aku berteduh di bawah naungan jubahmu yang hijau kebiruan itu. Meski jejak-jejakku penuh dengan bercak-bercak darah. Wahai kekasih, apakah salah kalau aku merindukan sebuah negeri yang indah? 1967. Puisi kelima. Khutbah salat meminta hujan. Segala puji bagi Allah, pencipta mendung penurun hujan. Aku bersaksi tiada pencipta alam semesta selain Dia. Bumi dihamparkan, insan dibiakkan, hujan dan rezeki ditaburkan. Aku bersaksi Muhammad utusan pungkasan, telaga kasih dan sayang, berhati mentari, berjantung bulan. Rahmat dan selamat semoga untuk Muhammad, juga untuk kerabat dan sahabatnya, serta umat yang mencintainya, umat yang menghargai turunnya hujan. Tanah disungkal demi kemakmuran. Wahai semua hati nurani, luruslah di jalan Allah, karena Ia yang datangkan ujian. Bulan ini tak turun hujan. Ia mendengar setiap suara, suara menyepi di perut gua, suara pelaut yang akan ditelan alun samudra, dan suara kita yang berkumpul di tempat ini, di bukit gundul yang mandul ini, lantaran pacul ditolak bumi. Hari ini kita sholat meminta hujan, lantaran hujan dan kemakmuran tak terpisahkan. Bila hujan buat semua, kemakmuran pun buat semua. Kalau nanti kita pulang dan hujan lalu gemuruh, jangan ada satupun tubuh yang tidak basah terbasuh peluh. Jangan ada tanaman yang kurus tumbuh. Jangan ada hama dan tikus yang tidak dibunuh. Kalau nanti panen merembang riang, jangan dilupa orang yang malang. Kita keluar dari rahim ibu dulu telanjang. Kita pulang ke rahim bumi nanti telanjang. Kekayaan didapat di bumi, kita pergi tinggalkan di bumi lagi. Kita hadir di bumi suci dan tanpa dosa. Bila kita pergi nanti, seharusnya suci dan tanpa dosa. Dosa kepada Allah yang tidak disembah, dosa kepada si miskin yang meminta sedekah, dosa kepada anak-anak fakir yang butuh sekolah, dan dosa
kepada desa yang tak dibangun rumah ibadah. Wahai semua hati nurani, coba camkan walau sebentar ucapan seorang pecinta kaum yang lapar. Ia bersabda, bukanlah pasrah kepada Allah siapa yang berbaring kekenyangan di dalam rumah, sedang ia tahu tetangganya dilanda lapar yang parah. Kenalilah ia, sang utusan itu, ia menghargai rohani. Tak ada mahkota emas yang boleh menghias kepalanya, lantaran sederhananya ia, dan ia tak punya istana demi kaum merana. Istananya di mana tanah yang diinjaknya. Sebaik-baik ucapan yang indah didengar, yaitu firman Allah yang berisi bimbingan ke jalan yang benar. Adakah engkau melihat para pendusta agama, yaitu mereka yang mengusir anak yatim dan tidak mendorong memberi kenyang orang miskin? Akhirnya, marilah kita mengangkat tangan menjangkau turunnya rahmat dari balik pintu langit. Ya Allah, tangan dan hati kami berlumur-lumpur kesalahan. Semoga Engkau membasuhnya dengan air ampunan. Semoga Engkau segera mencurahkan hujan dan kami akan melangkah menuju sawah. Bunyi pacul yang memasak tanah, semoga bagian dari rangkaian zikir panjang kami. 1970. Si miskin yang agung. Dengan menyebut nama Allah, saya mulai sebuah kisah tentang seorang manusia bernama Pak Sanin. Ia bukan orang terkenal dan tak pernah disebut-sebut di surat kabar. Orangnya sehat meskipun kerempeng. Matahari yang pijar di langit adalah iman dalam hatinya. Alamatnya mudah dicari, sebuah gubuk bambu beratap ilalang di tepi sawah yang hijau di ujung timur sebuah pulau. Di untayan Zamrud Katulistiwa dalam KTP-nya, pekerjaannya ditulis tani. Tapi ia tak punya sawah sendiri. Agamanya Islam, bukan sekedar Islam sunnat. Artinya dalam sibuk yang bagaimana salat tak pernah dilalaikannya. Kalau Pak Sanin sedang bekerja mencari upah di tengah sawah, lalu didengar adzan mengalun, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo kita tegakkan sholat, mari kita peluk kebahagiaan. Pak Sanin terkesima bagai mendengar nyanyian sorga. Ia lalu rindu bertemu Allah untuk menadah taburan rahmat dan cinta. Segera ia berwudu meskipun dengan air sawah. Sedikit pun ia tak merasa malu menghadap Allah dengan apa adanya, dengan baju kumal bertambal-tambal dan sarung tua yang tak jelas lagi warnanya. Ia tegak di tanggung sawah karena seluruh permukaan bumi ini adalah sajadah. Ia bertakbir dan mengucapkan munajat, sesungguhnya solatku, amal ibadahku, hidup dan matiku bagi Allah semata, Tuhan semesta alam. Pak Sanin dalam sholat, kakinya tetap tertancap di bumi, namun hatinya bagai raja wali yang perkasa, menembus langit biru, menggetarkan matahari dan bintang ke bintang. Sungguh pemandangan rohani yang mempesona seorang hamba Allah yang miskin masih bersyukur dalam kemiskinannya. Bila Pak Sanin memandang dunia dan semua kemegahannya, dirinya seperti tak punya apa-apa. Tapi bila ia tafakur dan menyalakan dzikir dalam hatinya, dunia ini menjadi kecil, semakin kecil hingga menjadi sebutir debu. Hanya Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Tiba-tiba ia merasa kaya karena ia punya Allah. Itulah Pak Sanin, saudara kita seiman. Ia miskin dan kemiskinannya telah berlangsung 7 turunan. Tapi ia tak suka meminta-minta sampai dirinya tak punya harga. Baginya, salah satu seni kehidupan yang paling indah ialah berkelahi melawan iblis dan setan yang akan menenggelamkannya ke lumpur bencana tak terduga. Dulunya kalah dan menang bertukar silih, tapi pengalaman demi pengalaman yang dikuatkan azam pantang menyerah telah membuat ia jadi pemain silat yang handal. Semakin tua umur Pak Sanin, semakin tegar ia dan semakin lincah jurus terjangnya, hingga iblis dan setan terjungkal kalah. Satu malam, ketika anaknya yang paling kecil menangis lapar, setan menganjurkan agar Pak Sanin mencuri ketela di kebun tetangga. Andaikan ia mau, terbuka sekali kesempatan. Namun ia merasa Allah akan melihat perbuatannya. Ia malu dilihat Allah untuk main sikut dan main sikat kanan kiri. Ia merasa malu kepada Allah yang akan menyaksikan anaknya disuapi dengan makanan haram. Itulah Pak Sanin, hamba Allah yang miskin, yang tak mau darah saudaranya jadi minuman, yang tidak suka daging bangsanya jadi santapan. Tetangganya ada juga yang kaya-kaya, seperti Pak Sapoporet misalnya. Sapi kerapannya saja 4 pasang, belum ladangnya yang belasan hektar. Tapi mana mungkin ia berzakat? Ia akan lintah darat, serta tak pernah menyentuh sajadah. Kalaupun pernah salat, itu dulu ketika hujan abu. Itu pun naik masjid tanpa wudhu lebih dahulu. Tetangga yang lain, yaitu Haji Fulan, bisa baca kitab dan sudah 4 kali naik haji, tambah 1 kali umroh dengan istrinya yang nomor 3. Pak Sanin dan Haji Fulan sering satu soft kalau Jumatan, itu pun di barisan depan, serta sering berjabat tangan. Tapi aneh bin ajaibnya, Pak Sanin tak pernah terima zakat darinya. Juga orang-orang dhaif yang lain tak pernah kecipratan remah-remah hartanya. Soalnya kalau Haji Fulan mengeluarkan zakat, cukup diberikan kepada istri-istri dan anak-anaknya sendiri yang tercinta. Dari kitab Al-Quran yang diterangkan seorang kiai, Pak Sanin tahu bahwa dirinya punya hak juga pada zakat harta tetangganya yang kaya-kaya. Tapi bagaimana mungkin ia bisa menuntut haknya? Ia sadar dirinya lemah. Karena itu ia selalu berdoa, "Ya Allah, kalau kelemahanku ini dosa, semoga Engkau mengampuni dosaku. Kelemahanku ini sungguh tidak kusengaja." Pak Sanin yang lemah tetap saudara kita. Perhatikan tatapan matanya, selalu menyebarkan aroma karena lahir dari telaga jiwa yang ikhlas dan sederhana. Ia hanya kuli tani, sawah yang dipacul bukan miliknya, tapi ia bekerja dengan tekun sampai tubuhnya berlumur peluh, seperti mengerjakan tanahnya sendiri. Bagi Pak Sanin, mengenyangkan dan menyenangkan orang lain adalah ibadah. Itulah saudara kita, meskipun miskin, masih punya hati nurani. Bagi dia, hidup tanpa kejujuran dan tanpa harga diri sama dengan bangkai yang menari. Oh Pak Sanin, saudaraku, aku merasa iri padamu. Kau asah rohanimu seperti permata indah yang membiaskan senyum ilahi. Ada yang bilang Pak Sanin bodoh dan goblok karena buta huruf dan tak tahu matematika. Namun hatinya yang disinari dengan zikrullah selalu nyalang menangkap isyarat-isyarat alam, sampai yang sehalus-halusnya di rumahnya
makanan sehari-harinya hanya nasi singkong campur jagung dengan lauk sayur kelor sambal terasi. Begitu nikmat, begitu berselera ia makan bersama anak-anaknya. Di rongga dadanya bunga-bunga syukur bermekaran, harumnya menjangkau sampai ke arsy. Oh Pak Sanin sahabatku, salam dan bahagia untukmu, karena umurmu tak sia-sia. Dalam kemiskinan yang sempurna, kau begitu gagah mengarungi kehidupan dengan jiwa yang agung. Para malaikat dan para bidadari mengagumimu, bahkan sekuntum mawar di taman Firdaus. Dengan birahi mengucapkan doa, ya Allah yang membalas kebaikan dengan kebaikan, bila ada tangan yang boleh menyentuhku pada zaman akhirat nanti, semoga tangan Pak Saninlah yang memetikku. Amin. 1969. Puisi ketujuh, penyesalan. Masjidku terkatung di alunan hati, pintu-pintunya tertutup rapat, hanya terbuka bagi sepi. Hatiku selama ini adalah kuda liar tak berkendali, bagai ketonggeng ia telah menyengat selusin hati. Malam ini ia datang lelah sekali, tak ada buah tangan selain luka dan duri pada kaki. Tak ada penyambutan selain sesal, sesal bagai si jelita kematian kekasih, jatuh ke lantai menjerit jauh sekali. 1966. Doa di senja bisu. Pada hatiku yang bergetar oleh talu selampar, selambai pamitan senja pun ninggalkan bayang tahun yang mengepak bisu. Saat-saat yang nanti akan lewat padaku, mengganti saat kini yang akan pergi. Sementara menantangku suara kuda-kuda beban yang meringkik di padang panas terik. Kini kurasa dosa selalu mewarnai kehadiranku, dan hatiku ini hanya sebilah pisau bernajis karat. Meski aku tak punya batu-batu pualam, biar pada cadas-cadas yang paling curam di Labuhan Bara, di pusat rongga, kupahat sebuah nama dia seindah mungkin. Biarlah sampai sehelai bulu alisku yang gugur dapat membacanya dengan kerdipan lampu hijau di kejauhan. 1967. Dasi seorang koruptor. Kawan, tahukah engkau, itulah dasi melingkari sebatang leher, memberi gagah. Saat ini ingin sekali aku melepaskannya untuk kujadikan penyapu nanah pada borok anak gelandangan. Dasi itu memang ia yang membelinya, tapi sampai kini tetap bukan miliknya. Kawan, lihatlah, bila angin yang mesra dengan bendera pusaka datang berhembus lantang, dasi itu akan menggelepar-gelepar bagai induk burung baru tertangkap, dikurung dalam sangkar, meronta dan meronta
seperti ingin kembali kepada kita lantaran kita yang punya. 1966. Kakek yang mengaji. Si Fulan dengan lampu di hadapan, malam ini dibacanya sejilid kertas surat Tuhan untuknya. Wangi langit mendekapnya dan ia kembali muda. Oh, ia telah mandi di telaga Rongga. Kala terkibas semua dosa, melambailah dedaunan sorga. Selarut ini dikuaknya kelopak malam. Ombak hari kan hening mengembunkan pagi. Kebiruan yang diucap lidahnya adalah hujan yang memang dinanti. Malam berjalan menuju pagi. Kakek melangkah semakin pasti dengan 1000 kaki rohani. 1967. Doa 2. Kala ku inpai dunia lain yang kini berhening, terasa ada irama asing bergema dalam gubukku. Bau nawastu, tapi tak ku tahu. Nun, di sana di ujung jalan yang bagiku membuntu, ada gelap, ada kelam, begitu mengerikan, tapi penuh getaran-getaran rindu. Jika ketembus tembok penjara ini, tak ada yang bisa kubawa. Panjar bekal istirahat pengembara, selain pedang berkarat yang najis pun padanya melekat. Sesayup bukit mengepulkan asap kelabu, kepundannya bagiku, sementara sepi berkawan sendu, sementara nyeri berkawan rindu. Bukit itu mengaduh alam, aku dan hidup jadi lumpuh. Tinggal cahayamu yang menderu. Aku dungu, Tuhan, Engkau hanya yang maha tahu. 1966. Pagi di pantai. Pagi pun menanti kelahiran kepalan tinju dari sehasrat kehadiran. Walau ada ombak, laut dan langit akan bisu meski biru, tanpa sekawanan anak yang biasa berlarian sepanjang pematang tambak. Lalu mereka pun berdatangan bagiku, padanya kelanjutan denyut darah, kelangsungan sejarah. Kini ombak adalah tangan-tangan laut yang melambai. Oh, tanah damai, sementara segar mentari mengintai napas-napas rindu sepanjang pantai. Terkesanlah aku akan perkasa, elang yang menyambar mangsa di air surut, darinya melukaiku semacam sengat, dan hati laut pun terbuka buat kakiku yang pasti kuangkat. Oh, derap laut, mentari, dan aku juga pagi itu berangkat sehati bertiga. 1966. Desaku. Di jembatan ini ku dengar bisik sejarah. Aku tak tahu siang ini manakah yang lebih berkobar, mataharikah atau darahku yang menderaskan makna
air sungai. Sebelum tiba di gerbang muara, selamat datang tamu dari kota. Jangan terkejut menjabat tanganku kasar, lantaran setiap hari mengolah zaman. Nanti sore ku antar engkau ke kebun, nikmatilah buah-buahan yang ranum bersama mimpiku. Inilah sawahku, daunan kangkung sedang menghijau, kecebong dan lele mundar mandir di sela semanggi dan batang padi. Di sini kupetik sejuta kasih sayang, dan kutaburkan kemana bulan mengusapkan tangan. Seekor bangau hinggap di punggung kerbau, seakan mengajar kita dengan hakikat persahabatan. Kalau nanti hasil panen ku antarkan ke kota, yang ku minta padamu bukan tanda penghargaan, namun setangkai bunga putih pengertian. Dari jembatan ini kulihat rahmat yang bermekaran, keemasan di hadapan tanah sejarah. Kulecut betis sukmaku disambut gemuruh di ubun mega, senyuman hari depan yang tak kuragu. Rogo Jampi 1967. Di atas telaga sorga, sendirian saja ia bersampan, sedang angin pun nyaman dengan jari-jari rajungan. Ia memetik gitar, ombak pun bergetar pada air telaga susu. Bayangan indah berpendar di angkasa, bidadari berempat mengepak dan mendekat sambil memanggil Ade Irma Suryani, kurcaci yang baik hati. Ia menoleh dengan senyumnya, lalu senda gurau pun bergema antara mereka yang berlima di sampan itu. Tiba-tiba seorang bidadari mengelus-elus dan berkata lembut, "Kami ingin mendengar ceritamu. Tolong dongengkan kepada kami perihal kehidupanmu sebelum kini." Kurcaci pun tersenyum, menunjukkan gigi biji delima dan memulai dongengnya. "Aku punya negeri, namanya. Gemetar hati menyebutnya, karena ia bumiku tercinta. Bumi yang 2 kali kusiram darah. Pertama ketika diriku lahir, kedua ketika pamitku yang terakhir. Bumi yang melahirkan tumbuhan, buahnya kumakan jadi dagingku. Bumi yang airnya kuminum jadi darahku. Bumi yang udaranya kureguk jadi nafasku. Bumi tempat keempat mata ayah bundaku pernah ditekurkan padanya dengan saksi air mata. Ya, di sana tempatnya pernah sejumlah kelompok setan mengadakan pesta besar-besaran atas kemenangannya, mencangkokkan hati Korun, hati Fir'aun ke sebagian dada bangsaku, dan akulah di antaranya yang telah jadi korbannya. Kala di hati daun-daun masih baru bersemi, Allah memulangkanku ke pangkuan bumi. Memang bila hati tidak waspada, bila iman tak lagi di dada, kepentingan diri selalu menggoda, adalah satu pertanda kehancuran. Porak-poranda akan segera datang melanda. Telah kujumpai seorang penyair di atas bukit hatinya, tempat menyongsong angin mendesir. Kukatakan padanya,
pesanku kepada bangsaku. Tahukah kamu, semua mata dunia kini ditunjukkan kepadamu, melihat cermat kamu yang berjaga menghadapi orang-orang suci palsu dengan wajah seribu, dan menghadapi saudaramu sendiri yang hendak meludahi wajah Ibu Pertiwi. Bagi orang yang tahu kehormatan antara putih mata dengan putih tulang, lebih mulia putihnya tulang. Segala puji bagi Allah yang diriku kepunyaannya lantaran dilihat dari lensa hati pejuang dan dipandang dari kacamata sejarah. Telah dimatikannya aku dengan cara yang indah, dan getah tubuhku yang bernama darah tak sia-sia tumpah, tumpahan darah, perih dan pekik kesakitan serta pelopor yang menembus tubuhku hanyalah jadi lantaran kehidupan yang tentram ini. Hening sejurus, semua mata berwarna virus. Kemudian seorang bidadari bertanya, "Kami ingin tahu nama negerimu, sebutkanlah." Tak menjawab dipaksanya, dan tak menjawab. Pada paksaan tanya ketiga kali, dengan lidah gemetar kurcaci menjawab, "Nama negeriku Indonesia." 1970. Puisi 15, Nyanyian Idul Fitri. Nyanyian Idul Fitri. Hari ini, di mata waktu yang seramah ini, ku tahu mulai dari pekik takzim seorang hamba sampai kesiulan burung-burung di dalam rimba menyatakan ajaib kedamaian. Wajah-wajah yang kutatap secerah mentari yang bersinar bening, lantaran mereka bukan lagi orang asing. Aku pun juga kembali ke noktah mula keasalan, wajah pertama setelah tersingkap tirai kebebasan. Tuhan, lanun-lanun bajak segara, penyamun-penyamun gurun Sahara, pengembara yang menyeberang sungai larangan, hari ini sedia membakar semua miliknya, kembali telanjang di taman kerahmatanmu. Hari ini permulaan masa depan kami. Saudara-saudaraku, sekarang langit kita tak lagi berawan, lautan tak bergelombang, dan gurun tak berkepundan. Kita potong cakar-cakar jemari kita pangur taring runcing di rahang, dan kita mandi nyucikan diri ke pemandian malaikat dan bidadari. Lalu kita berpeluk-pelukan dalam semerbak aroma hati. Kita timang dalam dendang hari ini, kelanjutan damai untuk esok dan selanjutnya. Sekali jadi bunga, harum untuk selamanya. Masa depan menanti, hari ini permulaan hidup kami, dan hati-hati setan juga siap menanti.
1970. Puisi 16. Sementara diri berangkat tua. Sementara diri berangkat tua, gerak yang paling ku bisa hanya gelepar cacing di atas abu dapur. Ibu, anjing kurusmu kini merangkak di bukit kapur. Sementara diri berangkat tua, tahu-tahu ada lumut dan duri pada mata, lalu lolong bermuatan bau belalang sangit memudarkan biru langit. Sementara diri berangkat tua, ku intip hari esok dan selanjutnya. Ada saat yang akan menggaris mengerut kulit, takut dan ngeri membuatku menjerit. Ah, hidup semakin ku cinta, walau kan jatuh getir maja dan air mata. Sementara diri berangkat tua, tanah semakin menganga dan umur semakin berharga. Bila aku duduk dan termangu, seperti aku sedang menunggu kematianku. 1969. Doa 1. Doa 1. Tuhanku, bila kau tampakkan secercah cahaya di senyap malam, rusuh dan gempar mengharu biru seluruh tubuh, membangkitkan gelombang lautan rindu, menggebu menyala, dan lagumu yang gemuruh menyakarku dalam gardenmu. Biarkan aku menari dalam lagumu, gila lestari melimbang badan. Ah, hatiku terlindas, gatal dan pedih, meski nikmat semakin erat memelukku. Aku meronta dari kutubmu, duhai naung kasihmu melambai tangan. Sekali lagi kau kilatkan cahaya di tengah malam. Aku silau, hanya tangan yang menggerapai, golang-golek tubuhku dalam yakin. Ah, kegilaan begitu mesra, tangis bahagia yang bersimbah di raut jiwa, menggermang nyala bulu-bulu seluruh tubuh. Terbisik di hati, puji syukur memanjat rindu. 1965. Puisi 18. Seorang pengkhianat.
Semenjak lahir ia tak beda seperti kita. Dibawanya jubah putih dari gua bunda, bahkan malaikat pun bernyanyi. Orang suci telah turun ke bumi. Orang suci telah turun ke bumi. Orang suci telah turun ke bumi. Tapi perkenalan dan liku-liku kehidupan mengabuti mataharinya. Di langitnya lewat bulan hitam, menyinari sampai ke jalan-jalan. Di luar benuanya, benua lipan dan kelak, hutan kemarau dan belukar tuba. Bila ia melangkah, hai, mau kemana ia? Tak tahukah ini bumi pahlawan? Bila ia bergerak, arwah-arwah di pelukan tanah menjadi gelisah. Hai kawanku yang setia, wajah tanahmu semakin mesum oleh noda. Orang asing putra bunda nyanyikan tembang neraka. Kalau kamu mau diam, diamlah. Tapi kita akan punya anak. Nanti disusul cucu-cucu. Mereka akan meniru, membuang jubah putihnya. 1966. Puisi terakhir, puisi ke-19 dalam buku Derap-derap Langkah karya D. Zawawi Imron ini berjudul Bisik dalam bisu. Saat kutemukan tangga keharibaanmu, seperti kesatuan biduk dan penumpang, rela aku terkimbang, perbani pasang takdirmu. Tuhan, ada perang yang maha dahsyat berkecamuk di medan hati. Aku terjun ke sana dengan ganas sambil cahayamu kutatap. Sebelum aku pulang ke pelukan bumimu, berilah kesempatan menang dalam menguasai segumpal darah dengan pukulan martil dari namamu sekeras mungkin. Tapi aku lemah, berstatus tembakan yang paling gancang, hanya menggeliat dalam dadaku. Tuhan, pijarkan baja apimu sehebat mungkin, biar menghapus lumut hidupku. Aku tengadah membisu di detik hati, menada harap akan limpahan air makrifat. Tuhan, aku haus, aku tak ada sekarang. 1965.
Alhamdulillah saudaraku, kita telah selesai membacakan puisi Kiai Haji D. Zawawi Imron dalam judul buku puisinya Derap-derap Tasbih, yang ditulis sekitar tahun 70-an, 60 sampai 70-an, yang diterbitkan oleh Pustaka Progresif pada tahun 1993, di mana beliau D. Zawawi Imron ini dilahirkan di desa Batang-Batang, sebuah desa terpencil di ujung timur Pulau Madura, Jawa Timur, atau tepatnya desa Batang-Batang Laok. Ia mendapatkan pendidikan sekolah rakyat atau SR, kalau kita bahasakan sekarang setingkat dengan SD. Setelah lulus, beliau pindah ke pesantren Lambi Capi selama kurang lebih 18 bulan, dan kumpulan-kumpulan sajaknya yang telah terbit pada waktu itu, ya, sebelum ini diterbitkan, sebelum buku itu diterbitkan, antara lain Semerbak Mayang yang diterbitkan pada tahun 1977, Madura Akulah Lautmu yang diterbitkan pada tahun 1978 oleh penerbit Tram Surabaya. Kemudian Bulan Tertusuk Ilalang, Balai Pustaka Jakarta 1982, Nenek Moyangku Air Mata, Balai Pustaka Jakarta 1985, dan Celurit Emas penerbit Bintang Surabaya 1986. Dan Celurit Emas ini sampai sekarang melekat pada diri beliau, Kiai Haji D. Zawawi Imron, dengan julukan penyair Celurit Emas dari Madura. Beliau juga pernah memenangkan sayembara nasional menulis puisi yang diadakan oleh Perkumpulan Sahabat Pena Indonesia pada tahun 1979. Pada tahun 1981 memenangkan lomba menulis bacaan SD yang diadakan Depdikbud Republik Indonesia RI tahun 1983, 1984, 1985, berturut-turut terpilih sebagai penulis puisi terbaik di Perhimpunan Indonesia Amerika Surabaya. Pada tahun 1987, buku kumpulan sajaknya Nenek Moyangku Air Mata mendapatkan hadiah Yayasan Buku Utama dari Mendikbud sebagai buku terbaik bidang puisi untuk bacaan dewasa. Pada tahun 1990, buku puisinya Nenek Moyangku Air Mata dan Celurit Emas terpilih sebagai buku puisi terbaik dan mendapat hadiah dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Selain menjadi kolumnis yang banyak dimuat di panji masyarakat, penyair yang sampai kini menetap di desa kelahirannya ini aktif juga membacakan sajak-sajaknya, antara lain di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Bentara Budaya Jogja, Dewan Kesenian Surabaya, Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, dan di Balai Sidang Senayan Jakarta, dan banyak lainnya. Begitulah biografi singkat tentang Kiai Haji D.
D. Zawi Imron yang tercantum di dalam buku kumpulan puisi beliau atau seberkas puisi Derap-derap Tasbih. Nah, saudaraku, jangan lupa ikuti terus channel ini untuk berbagai macam puisi nantinya, insya Allah. Semoga Anda suka, semoga Anda bahagia, dan semoga Anda tersenyum, sehat selalu. Semoga Anda terus bahagia, semoga Anda terus selalu sehat. Ketemu di waktu yang lain dengan Fadli, insya Allah dengan tema-tema puisi yang akan lebih menarik dan juga dengan pembawaan yang menarik, dan akan ada sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Tunggu saja. Kalau belum like, kalau belum subscribe, subscribe-lah dulu dan nyalakan loncengnya, share sebanyak-banyaknya. Oke sobat, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes,